Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Barreskrim Polri menangkap penggugat ijazah Presiden Joko Widodo, Bambang Trimulyono pada Kamis 13 Oktober. Hal ini dibenarkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Bambang ditangkap karena dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun, Irjen Dedi Prasetyo tak menjelaskan lebih detail soal rincian dari dugaan tindak pidana yang dilakukan Bambang tersebut. Bambang pernah mengugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden atau Pilpres pada tahun 2019 silam. Gugatan itu terdaftar dalam perkara terkait klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober. Tak hanya Jokowi, Bambang juga membuat gugatan lainnya pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Bambang meminta agar Presiden Jokowi dinyatakan telah melakukan membuat keterangan yang tak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dari jenjang sekolah dasar, SMP, hingga SMA atas nama Joko Widodo. Terkait dengan perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Wisnur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi nomor LP-D-0568-9 Romawi-2022 Barreskrim Polri tanggal 29 September 2022. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah GTM. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut akan dilakukan update. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.